Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah menyempurnakan kenikmatannya kepada kita semua, yang dengan nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sempurnalah segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ini merupakan keuntungan yang besar. Dia telah mendapatkan keuntungan yang nyata, keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar, keselamatan manakala seseorang itu dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Dan di sana ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'a, ada amalan-amalan yang ringan, namun konsekuensi bagi orang-orang yang mengamalkan amalan ini adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk mendapatkan surganya Allah, ya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan hal-hal yang bisa menunjukkan, ya mendekatkan diri kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah menjelaskan hal-hal yang menjauhkan diri kita dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang pertama ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu dengan memperhatikan amalan-amalan wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala an, dia mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Ada seorang laki-laki datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Najd. Tha'ir ra'si, dengan kepalanya berdebu. Yusma'u dawiyu sautihi wa la yufqahu ma yaqulu hatta dana. Ya, gema suaranya terdengar, namun tidak difahami apa yang ia ucapkan, sehingga pun dia mendekat. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Adapun dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Ketika dia bertanya tentang Islam, maka Nabi menyebutkan, ya 5 kali salat sehari semalam. 5 kali salat sehari semalam, yaitu salat-salat wajib. Faqal, kemudian laki-laki ini mengatakan, hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain yang wajib atasku?
Maka Nabi SAW mengatakan, la illa an tatawwa'a, kecuali engkau tambah dengan salat-salat sunnah. Qala Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, wasiyamu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu laki-laki ini mengatakan, hal alayya ghairuha, hal alayya ghairuhu, apakah ada yang lainnya selain itu untukku? Maka Nabi SAW mengatakan, la illa an tatawwa'a, tidak ada kecuali engkau tambah dengan puasa-puasa sunnah. Qala wa dzakara Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki ini, az-zakah, yaitu menunaikan zakat. Maka laki-laki ini mengatakan, hal alayya ghairuha, apakah ada yang wajib atasku selain itu? Qala la illa an tatawwa, tidak ada kecuali yang engkau mengeluarkan sedekah-sedekah sunnah. Qala, kemudian Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah mengatakan, fa adbara rajul, laki-laki ini pun pergi dari hadapan Rasulullah SAW, dan tatkala dia pergi dia hanya mengatakan, yaqul wallahi la azidu ala hadha wala ankus, aku tidak akan menambah ini dan tidak akan menguranginya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aflaha in sadaq, dia akan beruntung manakala dia jujur. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ini merupakan amalan-amalan wajib yang kalau dia melaksanakan amalan-amalan wajib dan dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan tambah dan aku tidak akan kurangi, artinya hanya sebatas mengamalkan amalan wajib saja, kata Nabi SAW, aflaha in sadaq, dia beruntung, artinya dia masuk surga kalau seandainya dia jujur dengan ucapannya, dia melaksanakan amalan-amalan yang wajib saja. Di dalam riwayat yang lain, ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Arabiyan atan Nabi SAW. Ada seorang penduduk Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, yadullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amalan yang sekiranya aku lakukan itu aku akan masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah al-maktubah, dan hendaklah engkau menegakkan salat-salat yang wajib. Wa tu'addiz zakatal mafruḍah, dan hendaknya engkau menunaikan zakat-zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Qala walladzi nafsi biyadihi, kemudian laki-laki ini Arab Badui ini mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadza, aku tidak akan menambah selain ini. Falamma walla qala Nabi SAW, tatkala laki-laki ini berpaling dari Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza, barang siapa yang suka melihat seorang laki-laki penduduk surga, maka lihatlah laki-laki ini. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Arab Badui ini hanya membatasi dengan amalan-amalan wajib saja, dan Nabi SAW memastikan bahwasanya laki-laki ini penduduk surga. Ini di antara amalan yang pertama yang bisa memudahkan seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Adapun amalan yang kedua, ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu seseorang di dalam hatinya yang tidak pernah merasa dendam dan hasad kepada orang lain. Anas bin Malik radhiyallahu taala menceritakan, Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabat, dan di antara sahabat yang hadir pada saat itu adalah Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya akan datang di tengah-tengah kalian seorang laki-laki dari penduduk surga. Maka datanglah seorang laki-laki yang menenteng sandalnya, kemudian bekas wudhu masih nampak pada wajahnya. Lalu keesokan harinya Nabi SAW juga mengatakan, akan datang di tengah-tengah kalian seorang laki-laki penduduk surga,
Dan orang yang datang itu sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Sampai Nabi SAW menyebutkannya 3 kali. Dan orang yang dimaksud tetap sama. Tidak dikenal siapa namanya. Bukan salah seorang sahabat yang memang dia banyak berjihad. Ya, bukan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, tapi tidak dikenal. Namun Nabi SAW menyebutkan dia adalah penduduk surga. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mendatangi laki-laki ini dan mengatakan, sesungguhnya telah terjadi masalah antara aku dengan bapakku. Ya, sudikah kiranya engkau memberikan izin kepadaku untuk tinggal di rumahmu selama 3 hari? Maka laki-laki ini mengatakan, silahkan. Maka Abdullah bin Amr bin As ya menetap selama 3 malam. Dan tidaklah dia mendapati sesuatu yang istimewa dari amalannya, kecuali ketika dia bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat malam dan seterusnya. Tidak ada yang istimewa. Ya, tidak ada yang istimewa, dan ini kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian setelah 3 hari berlalu, Abdullah bin Amr bin As pun mengatakan kepada laki-laki ini, ya, wahai hamba Allah, sesungguhnya antara diriku dan bapakku tidak ada masalah, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah SAW ya pada saat ya engkau datang, Rasulullah SAW mengatakan akan datang seorang laki-laki dari penduduk surga, dan laki-laki tersebut adalah engkau. Dan Nabi SAW menyebutnya 3 kali, dan aku ingin mengetahui amalan apa yang bisa ya menjamin dirimu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki ini hanya mengatakan, sesungguhnya amalanku adalah amalan yang engkau lihat, tidak ada yang lebih. Tatkala Abdullah bin Amr bin As hendak berpaling dari sahabat ini, ya dia pun mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita, tidak ada amalan yang aku lakukan kecuali yang engkau lihat. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghisyan, kecuali tidak ada di dalam diriku dendam terhadap orang lain, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah, dan tidak ada hasad pada diriku terhadap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, faqala Abdullah, hadhihi allati balagat bika, inilah derajat yang sampai kepadamu, wahiyallati la nutik, dan ini sesuatu yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dua amalan ini, ya dua amalan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, amalan-amalan wajib, kemudian berusaha membebaskan hati kita dari penyakit dendam, dengki terhadap orang lain, karena ini jaminan dari Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah yang pertama kita sudah menyebutkan ada 2 amalan yang mudah dilakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang dengan melakukan kedua amalan ini bisa menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama, hanya dengan melakukan amalan-amalan wajib. Tentunya ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, kita yakin amalan-amalan wajib kita setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka kita lakukan amalan-amalan wajib yang lain, dan tentunya banyak kekurangan pada saat kita melakukan amalan-amalan wajib. Hanya dengan amalan wajib saja seseorang bisa masuk ke dalam surga. Apalagi kalau kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Ya, setiap amalan-amalan wajib maka didatangkan di dalamnya amalan-amalan sunnah, yang tidak lain adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada amalan wajib. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia memiliki akhlak yang mulia. Ya, ketika dia memiliki akhlak yang mulia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "An aktsari ma yudkhilun nas al-jannah?" Ya, tentang yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taqwallah wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, sebagaimana sudah kita sebutkan pada khutbah yang pertama. Kemudian Nabi ditanya tentang yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, maka Nabi mengatakan al-fam wal faraj, yaitu mulut dan kemaluan. Disebabkan karena mulut yang dia tidak jaga, lisan yang dia tidak jaga, kemaluan yang dia tidak jaga, maka menyebabkan seseorang itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Oleh karenanya ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Dua amalan ini ketika kita memfokuskan, dan bisa saja kita tambah dengan amalan-amalan yang lain, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.